Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Cantika Nurfaidah dengan NIM H2010331, Andini Amalia Suwardi dengan NIM H2010038, dan Dila Maria dengan NIM H2010221. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen dalam bahasa Indonesia berarti pengelolaan. Jika secara terminologi, manajemen adalah upaya melakukan pengelolaan seluruh aspek pendidikan untuk mencapai keberhasilan sebuah proses pendidikan yang dijalankan. Setelah mengetahui pengertian manajemen, maka dalam hal ini menjelaskan pengertian pendidik berdasarkan Sikdisnas bahwa pendidikan mempunyai tugas yang melakukan pelatihan dan bimbingan, mengevaluasi, melaksanakan riset, dan melakukan abdi kepada masyarakat. Pendidik juga dibagi bermacam-macam, antara lain dosen, guru, tutor, fasilitator, dan lain-lain. Adapun yang termasuk dari tenaga kependidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Kepala Satuan dari Pendidikan yang mempunyai amanah dalam memimpin sebuah lembaga. Yang kedua, pendidik yang ikut andil dalam penyelenggaraan proses pendidikan dan mempunyai tugas khusus. Dan yang terakhir, seluruh orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, baik itu guru dan jajarannya termasuk staf administrasi. Baik, selanjutnya yaitu tujuan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Tujuan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan secara umum adalah yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki karyawan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dan kinerja yang tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan intensif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Yang keempat, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan itu merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Dan yang terakhir yaitu menciptakan iklim kerja yang harmonis. Materi selanjutnya yaitu tugas, hak, dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan. Tugas pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 diantaranya. Yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua yaitu pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Baik teman-teman semua, materi selanjutnya yaitu adalah jenis pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang terdapat dalam instansi atau lembaga pendidikan yang tidak hanya mencakup guru saja, melainkan keseluruhan yang beradaptasi dalam pendidikan. Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi 3, diantaranya yaitu yang pertama adalah tenaga struktural. Tenaga struktural merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum seperti pemimpin yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Contohnya yaitu seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, dan pelayanan khusus. Yang kedua yaitu adalah tenaga fungsional.
Tenaga kependidikan yang menempati tenaga fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan, seperti guru BP, pengembangan kurikulum dan teknologi kependidikan, pengembangan tes, dan pustakawan. Dan yang ketiga yaitu adalah tenaga teknis kependidikan. Tenaga teknis kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif, seperti laboran, teknisi sumber belajar, pelatih olahraga, kesenian dan keterampilan, dan petugas tata usaha. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Emil Yasa 2005-152, pelaksanaan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia sedikitnya mencakup 7 kegiatan utama, yaitu perencanaan, pengadaan, pembinaan dan pengembangan, promosi dan mutase, perberhentian, kompensasi, dan penilaian. Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, kegiatan-kegiatan dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan meliputi: yang pertama, perekrutan dan penempatan. Untuk mendapatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan kegiatan perekrutan, yaitu suatu upaya untuk mencari dan mendapatkan calon-calon tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi syarat dan kemudian dipilih calon terbaik. Yang kedua, pemberian kompensasi. Menurut Marihot Tua Effendi Haryatja 2005-244, kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainnya. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan merupakan salah satu cara untuk mengubah, memajukan serta meningkatkan mutu kerja personalia yang berada dalam lingkungan lembaga pendidikan, baik tenaga edukatif maupun tenaga administratif. Pelepasan atau perberhentian. Menurut Emil Yasa 2005-155, perberhentian tenaga pendidik dan kependidikan merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai tenaga kependidikan. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir dalam manajemen sumber daya manusia. Dapat disimpulkan, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah kegiatan pengelolaan guru dan staf agar dapat melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya secara efektif. Pengelolaan tersebut setidaknya harus memenuhi kebutuhan minimal organisasi. Maka dengan demikian, organisasi atau lembaga harus memiliki visi dan misi. Sehingga pada saat menentukan kriteria kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan akan tepat pada sasaran. Oleh karena itu, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan sumber daya manusia harus berjalan dinamis untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan harapan. Terima kasih semuanya. Apakah ada pertanyaan untuk kami?